Si Mamang Podcast ya, dan juga ini adalah episode spesial setelah kemarin tahun lalu ya. Tahun lalu setelah juara kita hadirkan juga petingginya. Ya. Karena beliau itu kan udah maksa-maksa dari awal. Mau masuk, kalem. Kudu juara lah. Juara. Itu hari Benar. Itu Pertemuan pertama itu berkesan. berkesan. Ternyata yang sekarang karena sudah membawa Persib juara dan back to back deh-nya. Back to back. Kita hadirkan Kita juga. hadirkan di sini. Ini dia. Siapakah gerangan, Mang? Ini dia Kang Adit, Deputi CEO PT PBB. Bapak Aditya Putra Herawan. Tapi dah, Tabat. tepantes sebut bapak. Tepantes. Orang kenehnya. Pantes Bro-broan keneh ya mah bro, asli. Jika nama seumuran jangan pajar tapi Yang orang sih saudara sih. Iya. Nyawaranna naon atuh manggilnya apa? Naon we lah. Bapak, Entong Akang, Akang we. CS ya, CS Dit. Biar Kang Adit we nya. Kang Adit. Kang Adit. Ya, Kang Adit kemana, Mang? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah. Ya. pangestu. Iya. Ini jadi hari yang spesial juga ya buat Maungers karena kita akan bongkar ya Persib di musim kemarin. Tapi ini kan saya dapat bocoran katanya Kang Adit ini salah satunya suka main PS. Ya. Nah, kita Juga rental ngobrolnya mah. Sudah rental. ngobrolnya bari main PS. Bener. Terus Jang aya carita cenah Kang, dulu Naon teh teh? pernah jadi caster ini buat apa namanya? E-sport E-sport. gitu. Sebelum jadi caster tuh pernah jadi juara eFootball World 2017. Wah, juara. Mereka Juaranya opening, juara nonton. aduh, nyok ya mah. Nyok ya mah orang mau ieu mau dingdong. Street Fighter kedua kita. Kayak bisi Mustafa deh. Indonesia ini Mustafa. Aduh, kamu nanti orang yang pernah salah. jadi juara. Itu tahun berapa? 2018 di Itali. Itali, coy. Bukan Lain antar kecamatan, lain 17-an bro di Itali. level nanti lain Jawa Barat, lain pekan olahraga nasional. Tapi itu kan 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang Sekarang tapi udah ya skill lupa. meureun kelas is permanente ya meureun ya enggak akan Sebelum hilang. Paidan, Rizky Paidan deh iya Iya. namanya. Dari Rizky Paidan teh teman main satu rental. Jadi kenal dia tuh 2015 pas masih SD kelas 5. Satu tim itu teh, satu tim. Salah saya nanya duluan dong nanti ya. Wah, mana heula teh mana? Urang mangkeun. Ya, Aduh so- gitu ternyata ya. Betul. Itu di awal karir dulu ya pernah ke e-sport dulu. Tapi ini mau langsung sambil main? Kang Adit? Boleh. Sambil ngobrol, sambil Kang main. Adit stick hiji habis stick 2. Hiper gitu. Alasan. Iya mah, Kang Adit. Urang lamun eleh ge mau nyalakeun stick ya mah. Da lawan lagi jago. Nah, Abi Oh, nyeser. iya bener. Kang Adit ka hiji Oh, bener, abi bener. kaduanya. Bilang mainnya biaranya Sok. Sok sambil kita pantau ya. Ini kalau sambil di kita pantau. pantau. kalau di PS mah dulu yang paling jago itu Adriano ya. Shootnya Zaman 90. Zaman orang mah Robert Jarni atuh. Udah. Babangida. Babang Ida Robert Jarni dibalapkeun wantu jebret eta mah. Wantu hantem. Jeung nu paling sering mah Roberto Carlos jadikeun striker Eta eta. duet jeung Shevchenko urang bari. Babang Ida. Kumaha kalik deui. Balik deui Kang Adit. Bener. Confirm. Nah, Oke. Emang berpengalaman. Oke. Nah, Yang milih tim ya kita ayeuna. cek nih jago. Ya lamun kojona tim naon Kang Adit? Namun dunia nyata mah si GGMU yang lagi terpuruk teh. Waduh, karunya. Lagi berduka. Bener. Lagi berduka. Untung Persibna juara. Terobati lah. Terobati. Dengan juaranya Persib terobati. Pakai MU aja lah, nggak apa-apa lah. Orang main Liga Inggris teh mana ya Liga Inggris teh? Oh iya. English League nya. Oke. Ternyata Mana sih MU teh? Ini aja juara ya nya Liverpool. bener. Mana MU teh? MU Tapi kan di pitchen ya MU masih dia. Mesti ayo tadi Ada lo Manchester naon gitu. Manchester Masih A ada blue atau mah? sama Ayo Manchester Manchester Blue. Ah, atau make iya berarti teman. Persib? Emang Persib? Gede dia mah. Tuh Juventus oke. Oh, Juventus teh ini. Iya tuh Benvenuto ya. Namanya Benvenuto teh. Sassuolo itu kan. Ah, Lombardia. Lombardia Internya. Inter Lombardia. Inter. Ya, Oh ya Inter. Inter. Apa lah. Langsung aja. Oh, formasi lah. Tapi masuk lami formasi ge kadit Boleh bener. kami kan? Ya. Tinggalin nunut tuh ganti. Tos lah ya abi malah. Formasi kalau di PS dengan yang real Nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu representatif lah. Nya nya. Mm-mm. Nah, ya we kok
Kodi Gakpo lamun di Inggris mah nya, lamun di Sukabumi mah kodi Gekbong. Gekbong. Wah, jual disconnect. Disconnect. Kalau Connect panpel, tadi. panpel. Panpel. Ya disconnect. Biasa. Oh, udah. Ya udah. Udah aman. Kamu standby ya. Ball boy. Bener euy. Tanya. Dibalik langsung Jadi dibalik. ditukar. Ini, punten. Ini juga lama ku setting di batan podcast. Main-main ini mau nggak sebenarnya. Tapi sambil setting-setting ya, mungkin kayaknya kita Boleh langsung tanya-tanya sambil aja ya. Tanya-tanya aja ya. Iya. Nanti kan biar enjoy gitu guys. Siap. Nah kita mulai dari pencapaian di musim ini nih Kang Adik. Ya. Secara pencapaian tentunya Persib kan pastinya ini bangga lah juara back to back. Nah terus Sejarah juga atunya. sejarah dan jadi bagian dalam sejarah itu Kang Adit apa arti juara back to back bagi Kang Adit dan untuknya Persib lah khususnya. Ya. Juara back to back yang sekarang tuh memang terasa sangat spesial sebetulnya. Padahal kan kita baru juara tuh setahun yang lalu ya. Ya. Tapi tahun ini tuh memang berasa sangat spesial. Sebetulnya saya tuh di Persib tuh udah dari tahun sebelumnya. Oh dari tahun sebelumnya udah bantu di Persib sebetulnya. Jadi ketika Persib juara teh, saya lagi nemenin Pak Glenn saat itu nonton bareng sama waktu musim lalu ya. Nemenin Pak Glenn nonton bareng sama sponsor. Oh. Jadi udah ada di tim udah ya. ada di tim, Udah ada di gitu. tim Cuman sebetulnya. belum jadi frontlinernya karena waktu itu kan masih desainnya sebagai direktur IT-nya lah gitu. Ini udah bantuin itu. Jadi udah ngerasain euforianya gitu. Iya, Cuman musim ini tuh bener-bener ngerasa spesial karena yaitu pencapaiannya back to back, pertama kali juara di kompetisi penuh. Ya. Terus kita satu-satunya tim yang bisa juara di Championship Series sama kompetisi penuh. Ya. Kita juga juaranya di Bandung. Sejarah. Ya kan sejarah. Jadi itu sangat-sangat berasa. Tapi yang paling berasa itu saya musim ini ngerasa juaranya babarengan lah gitu. Semua stakeholder, semua elemen Persib itu kita mereka juara bersama-sama lah. Itu mungkin yang paling kerasa spesialnya. Ya, dan sering digaungkan sama Kang Adit ya beberapa kali bahwa juara babarengan. Betul. Itu berarti makna babarengannya itu ya juara teh bukan hanya sekedar pemain di lapang mungkin ya. Bukan Ya. semua. Saya selalu bilang sama tim bahwa sama teman-teman di kantor juga bahwa kita semua individu yang ada di kantor itu berkontribusi terhadap juara Persib hari ini gitu. Oke, ya. Gitu. Jadi Sampai nu di kantor. nu di kantor. Lain nu di lapang. Ibaratnya mah kieu KB menjadi penyokong gitu ya. Betul. Kalau ada satu yang pincang ya nggak akan maksimal hasilnya. Dan bukan hanya kantor PT PBB saja, nampaknya kantor Polsek. Ada ya, segala kantor ya. Barat juga kan Koramil itu Semua juga kelempar. merasakan wah Kantor si Mamaung. Kantor Oke, si siapa mau yang kantornya di mana aja ya? Hebat ya si Mama Den. Hybrid. Nya kantornya di mana wae Kang Adit? Hari ini di kopi ieu, besok di kopi ieu gitu. jadi kayaknya Kantor merasakan Maloba. juga tagline dan makna Ya. juara babarengan Jadi yang bebarengan tuh itu ya. Tapi saya merasakan ya di tahun ini teh sangat challenging buat Persib. Banget. Benernya. Banget. Jadi bukan musim yang mudah. Ya. Main di Asia. Ya. Terus juga badai cedera. Pada sejarah sih atas paling iya mah. Ini nu paling edan mah daripada badai Kris Patihnya. Badai cedera tuh. Ya, badai cedera teh edan pisan. Terus bahkan kita sempat di regular podcast kita Kang Adit sering nge-mention bahwa Persib itu dari match ke match itu jarang yang Starting line ya up-nya. starting line-up-nya Nggak pernah. selalu Bukan berubah jarang, kan? nggak pernah. Iya. base 11-nya tuh Ya, kayaknya gitu. gonta-ganti. Betul. Benar. Betul. Nah ini gimana dengan tantangan-tantangan yang dihadapi seperti itu, akhirnya bisa ada di titik ini gitu. Nah, dengan dan dijawab achievement. sambil bermain guys, ya. Iya nih. So fokus Kita we. Iya. Pegas Kalau panpel ini Lan wae itu udah baterai udah aman meureun ya? Habis baterainya. gimana nih? Aman lah. Ya. Nah, geser Kang. Nah, Hadiahnya. oke. Sip. Sebenarnya ada satu yang paling berat sebetulnya sebelum kita masuk tentang badai cedera ya. Di awal musim yang paling berat bagi kami itu adalah gini. Ketika kita sudah juara, wajar banget ada star syndrome, ada championship syndrome. Aduh, orang tuh yang juara ya, kamari gitu ya. Iya. Dan ketika di final menangnya telak waktu itu loh. Ya, iya. Agregatnya kan. Jadi ada sindrom itu yang muncul di awal di tim sebetulnya. Nah, ini yang paling berat di awal tim pelatih manajemen untuk gimana caranya supaya teman-teman ini bisa down to earth dan kembali ke bumi sadar bahwa kita tuh sebenarnya mulai lagi dari nol. Oh, jadi biar gak terlalu jumawa Betul. gitu ya. Makanya waktu Piala Presiden kami kalah, saya mah senang. Oh. Ayo, cek saya teh. Ya, orang lain sasade ya. Kita kalah loh, itu nggak lolos grup main di rumah. Iya. Kita bukan siapa-siapa, kita bisa kalah kapan pun aja dan akhirnya pemain
mulai sadar lah di situ, akhirnya mulai bebenah lah dari situ. Wake up call. Wake up call. betul. Wake up call. Jadi itu yang paling berasa tuh itu kemarin, yang paling berat itu, tapi ya kita syukurilah. Iya. Bener ya. Jadi memang ya kalau orang udah mencapai sesuatu gitu ya, dan itu sangat membanggakan, kadang suka terlena, bro. Jumawa ya ini. Jumawa gitu. Jadi itu memang harus dikontrol dari awal ya, jangan sampai jadi blunder ya. Gitu. Tuh, malah jadi kasus berpanjang lah, berpanjangan. Gitu dia. Tapi ya kan yang paling menarik nih ya dari kita juga mungkin mau nanya juga sih, gimana sih sebenarnya setelah jadi juara kemarin ya yang pertama dulu gitu ya, evaluasi dari tim manajemen terhadap performa tim secara keseluruhan, apalagi juga yang sekarang nih ini juga menarik untuk kita bahas, juaranya hampir tiap tahun juga lebaran atau guys. Juga lebaran ya, bener ya. Benar juga lebaran ya. Hajat rutin. Kayak mah ayo duduk kalender dah Persib juara di mana. Bener bisa jadi tak. Bisa jadinya. Kita evaluasinya kumaha Kang dari musim ke musim. Kalau musim kemarin itu evaluasinya dari Bojan itu sempat bilang bahwa ide regenerasi itu udah muncul dari musim lalu sebenarnya. Pas musim di mana Bojan datang ya? Enggak, pas kita habis juara. Oh, habis juara. Itu langsung muncul tuh Bojan ngomong kayaknya kita udah mesti regenerasi ini gitu. Karena udah kalau sadar Bojan kemarin musim lalu, bukan musim ini ya. Kita tuh main counter target. Dari counter, dan itu tuh butuh fisik yang prima sebetulnya, kecepatan dan segala macam. Nah, Bojan merasa kayaknya kalau pakai pendekatan yang sama musim ini itu bakal challenging, dan memang kalau kita sadarin kita jarang pakai counter target, perhatiin nih. Mulai banyak ball position, mulai banyak gaya bermainnya diubah. Gaya bermainnya berubah, iya benar. Dan ada satu masih mirip ya. Ya, dan ada satu hal yang menarik. Waktu itu ada satu back yang keluar musim lalu. Yang sempat sama Bobotnya keluar gitu kan. Jadi saya nanya ke Bojan kenapa kita, karena keputusan nggak lanjut pun dari Bojan sebetulnya. Jadi kenapa Bojan kita nggak lanjut? Bojan tuh bilang, Aditya, ini kehebatan Bojan ya. Jadi untuk nutupin kekurangan si back ini, Bojan sampai ngubah skema bermain tim. Karena kalau ngikutin gaya main dari awal, kekurangan pemain ini bakal ke expose. Jadi benar dirubah. Jadi Bojan ngerasa kayaknya memang secara squad tuh kita harus mulai berpikir ke depan kita mau pakai pemain seperti apa, gaya mainnya gimana, itu udah kelihatan dari awal musim sebetulnya. Makanya itu udah mulai kerja, tim itu dari November tahun lalu tuh udah mulai kerja ngikutin keinginan Bojan, mau ke arah mana, pemainnya gimana tuh udah mulai diatur dari mulai November tahun lalu sebenarnya. Ya memang terlihat visioner oge nya gitu. Jadi proyeksinya memang bukan hanya saat itu butuh ini harus di counter dengan seperti, tapi langsung panjang gitu. Dan fakta terungkap memang semua ini permintaan Bojan sebenarnya. Betul. Ya Bojan apa ya namanya, memberikan andil dalam artian saya pengen si A, pengen si B gitu. Saya pengen tipikal pemain seperti ini, saya pengen tipikal pemain seperti itu gitu. Dan dibantu dengan Bojan tuh dulunya mantan pemain bola. Jadi ketika ngomong sama dia tuh enak gitu. Saya pengen punya pemain yang gini Aditya. Kenapa? Karena saya dulu back, saya tahu back tuh mestinya kayak gini gitu. Itu yang bikin berbeda mungkin antara Bojan dengan pelatih lain ya, kalau yang kami lihat ya. Tapi kan si Persib kan musim lalu secara perombakan pemainnya nggak semasif yang sekarang ya. Kalau sekarang kayaknya ini menarik juga pertanyaannya bakal seru. Jadi per hari ini kita take aja udah 11 pemain yang cabut gitu. Atur nuhun ya, 11 ya. Sudah jadi satu tim ya. Iya, itu bisa jadi 11-an gitu. Satu tim keluar memang. Dan itu hampir mayoritas pemain kunci di ketika jadi juara 2014, 2024, 2025 gitu. Itu gimana sih melihatnya? Jadi sebetulnya memang berbarengan dengan kontrak pemain ini pada habis gitu. Kalau musim lalu kan kontraknya masih pada ada nih. Iya. Jadi kita belum banyak ngobrol lah gitu. Tapi musim ini tuh udah habis sih kontraknya. Jadi ya sekalian aja kita cek gitu. Apakah kita kedepannya masih mau sama apa berbeda gitu. Iya. Sebetulnya gitu kalau yang musim ini ya. Kalau musim kemarin kan masih pada bersisa setahun. Yang musim ini masih sisa setahun tuh tinggal David. Kalau yang itu lainnya sisa setahun tinggal 26 tahun 2026. Betul gitu. Jadi pas kebetulan juga Bojan bilang ya udah Adita mumpung kontraknya juga habis kita sekalian evaluasi deh gitu. Dan pemilihan pemain-pemain atau dalam artian pemain ini ya udah nggak usah dilanjut. Bojan juga punya insight mungkin ya. Karena alasan ini ini gitu ya. Itu Kang ya rencananya sih untuk ngisi banyaknya posisi kosong tersebut berarti udah disiapin juga nama-nama yang jadi setiap kali Bojan mau ngisi satu posisi itu biasanya dia ngirim 20 nama. 20 nama biasanya. Ini nama-nama pemain-pemain yang saya mau gitu. Kalau dia nggak punya namanya dia ngasihnya atribut. Saya pengen punya pemain seperti ini gitu ya. Betul, yang kayak gini terus kita cari gitu pemainnya siapa aja dari liga mana aja.
Oh. Nah, dari listing nama itu teh dari luar semua kah atau ada yang dari liga? Oh, lokal juga ada. Lokal. Dan itu tuh dari 20 nama misalkan ada tiernya, tier 1 si ini tier. Oh, iya. Sampai klasifikasi dulu, gradingnya lah kita bilangnya gradingnya gitu. Ada sampai kayak gitu. Dan itu yang rame sama Bojan, jadi ngobrol sampai berdebat. Saya pengen sini gitu. Jadi seru lah di situ lah gitu. Itu menariknya apa ya? Sisi menariknya ketika ngobrol sama Bojan banyak hal tuh itu gitu. Bahkan sampai ada titik ngomong, bos, I'm the coach. I'm the winner coach, you listen to me. Itu ngomong sedapurna kayaknya. Dapurnya gitu ternyata. Tapi menurut saya itu yang bikin jadi positif gitu. Karena akhirnya komunikasi itu semua stakeholder tuh ngobrol gitu. Jadi nggak ada lagi nanti pas pemainnya nggak works tuh ngomong akan ini mah pedah maneh gitu. Enggak, kita kan keputusan bersama. Iya. Ya, Yusuf pilihan mana ya? Pedah maneh. Jadi jangan sampai ada akhirnya saling menyalahkan atau apa gitu ya. Karena kalau di manajemen kita memang harus solid lah gitu semuanya. Dan keren satu pintu sih ya namanya Satu kan pintu, kita ya. pernah mengalami Persib pemain bawaan si itu si itu sih. Sekarang mah kayaknya satu jalur gitu. Solid. Pak Koncina bro, ya nama aku gitu. Tapi yang menarik ya kalau ngomongin Persib saat ini kan tentunya adalah pemain-pemain mudanya. Ya. Dan juga banyak pemain ya, taruhlah kayak sekarang Beckham Putra kemarin di Timnas juga. Taruhnya tapi tanya Di pas lawan lawan Jepang mah. Pas lawan Jepang mah ya emang edan eta mah. emang Jepangna alus sih. Lawanna Wataru Endo. Bisa ngelawan Teteh Jepang salah ningali kan eta mah lain Belanda Indonesia. Jadi serius tuh, seriuskeun. Jepang gue mungkin udah kasuat-suat, Mang. Bahwa lagi orang 3,5 tahun ngajajah teh edan da. Cenah lagi dijajah orang edan. Jadi in memory ini tuh ya sama Indonesia tuh. Nah, maksudnya yang kalau saya bicara kayak Beckham dan mungkin juga ya dipikirkan juga sama manajemen dan Bojan Beckham yang lain alias regenerasi gitu. Ngelihat progres pemain muda Persib saat ini tuh kayak gimana nih, Kang? Sebetulnya ya, kalau misalnya kita ngelihat data beberapa musim terakhir, banyak banget pemain bagus tuh yang nggak sempat masuk ke Persib. Jadi di musim ini kita menarik ya, pas kita lagi mau nyari pemain-pemain muda, itu tuh kita ngedeteksi banyak pemain akademi kita yang akhirnya main di Biak. Tapi akademinya di sini ya? Di sini, padahal pemainnya di sini. Terus saya tanya, kenapa? Karena ternyata nggak pernah benar-benar kepantau sama Persib. Nah itu yang kita benerin sebetulnya sekarang dengan kehadiran ada Dirtek, ada scouting, itu kita lagi mau bentuk ke arah sana. Supaya kita nggak mau kehilangan pemain-pemain berbakat gitu. Iya. Ini menarik nih ya. Tadi sempat ke-mention dengan hadirnya Dirtek. Karena kemarin dirilis juga ya. Pak Jajang akhirnya kembali ke tim. Dan posisinya sebagai Dirtek. Secara peranan kayak gimana itu teh Pak Dit? Jadi memang alasan kita hiring Dirtek itu pertama tuh untuk scouting sebetulnya. Jadi untuk fokus ke pembinaan usia muda. Youth development. Betul. Gitu ya. Satu hal yang kita sadari juga adalah kita tuh nggak punya, kita punya nggak dari awal filosofi apa kurikulum main bola sepak bola Kota Bandung? Oh ya, filosofi ya. Ya, filosofi kurikulum sepak bola Kota Bandung tuh nggak ada. Iya. Betul. Nah, di Timnas tuh Villanesia mungkin. Betul. Atau nggak kali di Ajax Way. Gitu. Nah, kita tuh nggak punya. Jadi kita tuh punya 36 lokal klub, punya 6 akademi. Ya. Setiap lokal klub ini, PSPS ini, gaya mainnya beda-beda. Jadi pas Persib teh berada, ieu mah kieu gaya mainna, mindsetnya kieu, wingback teh posisi gerakna kieu gitu. Jadi nggak pernah seragam. Nah, yang Pak Jajang nanti akan bantu adalah sebagai Dirtek, beliau akan membangun atau membuat sebuah standarisasi kurikulum sepak bola Kota Bandung yang akan diimplementasi oleh 36 PS ini plus Akademi Sepak Bola Kota Bandung. Jadi dari bawah ke atas, sebetulnya kan kalau Dirtek mah biasanya tiluhur handap. Ya. Karena kita sadar kita sudah punya kualitas pelatih yang bagus banget, kita nggak mau ganggu. Kita mulai dari bawah. Jadi kita dari bawah dulu, kita bentuk ke atas sampai nanti suatu saat nanti kalau misalnya Bojan nggak lanjut sama kita atau kita punya pelatih baru, pelatihnya tuh udah kayak Siti. Jadi nggak nyari pelatih, tapi kita milih pelatih yang sesuai dengan filosofinya kita. Jadi mulai kejadian pelatih asup Picon. Putus kontak. Yuk ganti. Urusan ke FIFA. Maya eta udah nggak bisa. Jadi kita udah dispute deh. Betul. Itu yang lagi kita melakukan sekarang. Oke, zaman dulu seleksi. Nah, betul sekali. Dan EPA kita juga kan punten-punten kemarin juga agak struggling gitu. Nah, Pak Jajang sebagai Dirtek punya target juga untuk EPA-nya biar bisa juara. Oh, itu jadi salah satu targetnya. KPI-nya Pak Jajang juga ya, si EPA teh. Oke. Ya, karena kan pemain muda semua yang nanti main di EPA kan. Oke.
Oke, berarti dengan kata lain ada dorongan juga ya buat pemain muda tuh dikasih tambah lagi menit bermainnya gitu. Ada. Iya, iya. Jadi sama kita musim depan adalah dari 30 pemain kita udah target harus 6 pemain itu datang dari akademi. Gitu. Perihal mereka main starting line up, masuk DSP, apa cuma masuk tim latihan, yang penting harus 6 dari akademi supaya ada. Betul. Kalau mereka latihan sama senior, beda intensitasnya. Iya. Cepat adaptasinya gitu. Bonding antara junior senior juga akan lebih kebentuk ya Betul. gitu dengan adanya kesempatan itu dan bagus buat pemain ngora anu baru dakene berjenjang teh bahwa aya udageun gitu. Ya. Si ITA-nya U17-an Nazrilnya. Nazril gitu. Nazril juga alhamdulillah kita lagi diskusi untuk kita tarik secara formal ke tim utama gitu. Jadi mulai latihan terus. Nazril udah. Terus kayak Julkipli ya. Ini ada cerita menariknya Julkipli nih. Waktu dia masih main di EPA, kan kita udah ajak dia ke tim senior kan. Terus udah latihan di tim senior, dia balik lagi ke EPA kan. Ya. Kata si pemain pelatih EPA-nya, ini Julkipli 2 minggu latihan sama tim senior, improvementnya berkali-kali lipat dibanding pemain muda lainnya gitu. Ya Jadi itulah kita ngeliat manfaat yang didapatkan si pemain ya. betul gitu. Bener-bener. Nazril tanya. Nazril sih Jantan vokalis dia kita nanaon. Itu beda dong. Ya, Beda. Aboril itu. Nazril lagi proses sama kita. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jangan sampai kita kehilangan. Kagolan. Aduh. Nerean emang. Tapi tidak tadi seueur peluang ya jangan kiperna. Ngepur tadi teh. Kiperna ieu interna Pagliuca. Tapi kan kalau sekarang benar nggak sih Persib ada tim scoutingnya? Ada. Kalau musim lalu kan kayaknya tim scouting itu belum terlalu dilirik sama Persib. Nah sekarang tuh katanya ada tim scouting. Ada. Jadi kita ada direktur khusus scouting, bahkan ada direktur scoutingnya. Direktur scouting ada. Ada. Nanti akan diumumkan sebelum musim baru dimulai. Wah, menarik ya. menarik Direktur ya. scouting yang baru. Ya, Itu scoutingnya untuk youth level atau termasuk pemain di tim youth senior? level. Jadi fokusnya 2 tahun ke depan hanya youth level dulu. Biar yang tim utama itu biar fokusnya tim pelatih utama dulu aja. Sama Sporting. Nah dia tugasnya nyari yang di bawah-bawah dan dari Jawa Barat sampai keluar Jawa Barat. Itu. Ya karena kan potensi dan talenta itu juga tidak hanya berasal dari Jawa Barat aja sih. Betul. Ya. Nah, tugasnya Pak Jajang adalah supaya si scouting ini kerjanya lebih mudah, Pak Jajang tuh menentukan, kalau nyari pemain yang begini ya atribut playernya ya. Ini yang kita butuhkan untuk pemain kita di Bandung tuh yang kayak begini. Direksinya tetap dari Pak Jajang. Sebagai direktur teknis. Implemen di lapangannya yang nyari itu nanti ada tim khusus teh ya. Betul sekali. Posisinya harus kanan tapi kakinya kaki kiri. Kumaha? Ya, benar. Posisi mesti kanan, kakinya dua-duanya kanan. Kumaha? Hese neangan siapa tuh bro? Aduh. Supuna kanan kabel. Padahal lu sapadana tentang leuwih ti 4 hiji. Sebenarnya Kalau teman-teman nggak tahu aware apa enggak ya. Jadi untuk pertama kalinya sekarang Akademi Persib itu ikutan Liga PSSI. Wah, kurang ini ya orangnya. Ya. Ya, Karena fokusnya lebih ke senior teh kan. Jadi agak terlewat mungkin. Jadi ya. besok itu kita masuk ke semifinal, Hah? APC masuk semifinal. Oke. Gitu. Jadi ini juga bagus karena akademi itu kalau nggak ikutan jenjang ini nggak tahu mau turnamen di mana untuk kompetisi gitu kan. Iya, Sejauh ini taunya EPA aja gitu. Betul. Gitu. Jadi kita udah mikirin sampai ke sana lah. Mau kemana pengembangan anak mudanya, pemainnya supply-nya dari mana aja, demand-nya kemana gitu. Kayak kita udah mikirin nih pemain-pemain kalau penuh kita distribusi kemana gitu kan. Ya, Kita terus kan kerjasama sama beberapa Liga 2 gitu untuk kolaborasi. Kalau main FM mah sok aya feeder club. feeder Betul. club. Ya. Sister Jadi clubnya ada gitu. sister clubnya gitu. Jadi ada affiliate club yang memang juga bisa menerima pemain-pemain untuk dipinjamkan. Betul. Dan salah satunya kenapa kita kembangin tim satelit lagi untuk ke sana supaya pemain-pemain grade tertentu itu main dulu di tim satelit kita. Benar. Ame aya minute play oke, pengalaman, menit bermain gitu ya. Tuh, jadi itu roadmap-nya udah kita bikinin semua tuh Oke. dari awal musim ini gitu. Jadi makanya udah mulai gerak. Canggih. Sama ini sih infrastruktur kayaknya lebih diperhatikan ya. Iya, betul. Termasuk lapangan latihan itu. Masuk latihan. Ini Bojan yang paling sering marah-marah. Betul. Saya yang sering wawancara dapatnya soal itu terus, latihan terus, Kalau lapangan dengerin latihan. bola ini gimana punya lapangan ini ya? Karena memang kalau kita mau sukses infrastruktur dulu nomor 1. Ya. Jadi ada satu cerita menarik ya. Ini salah satu tim besar di Malaysia lah, tahu siapa lah gitu ya. Oh iya tahu dong. Yang Dia inisialnya JD sama T. Ya, ini saya JDT kan. Kapan itu Bang? Inisialnya JDT. Kalau kepanjangannya Johor Darul Tazim. Ya. Jadi mereka kan punya resource untuk bawa pemain-pemain bagus lah ya. Iya benar-benar. Nah, mereka tuh sempat mau bawa Neymar. Aymar.
Abdul Aimar, iya, Abdul Aimar musim kemarin kalau nggak salah ya, Betul. sempat muncul info-infonya tuh. Betul. Nah, waktu itu yang ownernya bilang, saya nggak akan dulu bawa Aimar sebelum saya benahi dulu infrastruktur. Oh. Makanya dia punya training ground bagus dulu dan segala macam. Ya, Karena ya, buat ya. mereka tahu itu yang paling penting dulu sebelum bawa pemain bintang gitu. Ya, Ya kok di Eropa tuh udah begitu mindsetnya. Nah ini kita lagi coba benahin sekarang di sini. Ronaldo jadi ya banyak. Ini Ronaldo kuat ya. Kalau kan bawa SNK dia dia motong jukut SNK dia. Saya main bola, nyawa tuh apa? Kekeperakan sepatu tuh. SNK kan ke pasar simpang gini aja SNK ke pasar simpang. Abang belanja ke pasar simpang. Diantar ke teknik. Iya. Nah itu yang kita lagi mau coba inilah, mau coba contoh lah gitu bahwa infrastruktur itu penting. Makanya kita bener-bener dari mulai 2 bulan kemarin itu udah mulai kayak cerewet gitu. Ini kita lapang pendamping mau kita apain, rumputnya mau kita ganti sama apa dan segala macam. Terus training ground kita mau di mana lokasinya dan segala macam kita udah pikirin banget tuh awal di bulan-bulan inilah. Dan itu pun sudah berapa persen sekarang kondisinya? Kalau yang di sebelah GBLA itu? Itu pokoknya tinggal 2-3 minggu lagi selesai lagi pematangan rumput. Nunggu dipanjangin rumputnya. Berarti nanti pre-season bisa dipakai di situ? Harapannya begitu. Mantap. Itu ya. Jadi ya kudu infrastruktur lah bro. Betul. Itulah makanya kenapa kita butuh dana lebih juga dan kita harus mulai ngalokasin beberapa budget tuh untuk ke sana. Ya, dan ngomongin infrastruktur teh bukan cuma pembangunan, ada juga pemeliharaan ya Kang ya. Wah, pemerintah lebih mahal lagi. Macam iya. Lebih mahal eta pemeliharaan teh Benar. Saling mun geus aya mah saling jaga we gitunya. Itulah. Penting pisan teh infrastruktur. Ulang nepi ka latihan di kebon, Bro. sensitif Itu baheula kan sok aya gitu. Tim Tarkam abi latihannya di kebon. Nya. Di Ciparai. Nya. Tapi bala di kebon kelapa kan. Itu ya berarti memang secara short terms-nya ada infrastruktur yang sesaat lagi akan mungkin bisa dipergunakan. Tuh, dia lapangan pendamping juga ada berarti. Juli inilah. Juli ini ya. Mestinya udah kalaupun bisa, ya. misalnya belum rapi banget, Agustus tuh udah matang. Udah bisa. Ya. Oke. Nah ini yang short, yang long-nya berarti kan infrastruktur lain, penunjang lain apakah sudah direncanakan juga? Udah. Jadi ini kayaknya baru ngomong di sini kali ya. Jadi eksklusif ya. di sebelah timurnya GBLA itu ada tanah sekitar 3,2 hektar lah. Nah itu kita lagi coba kolaborasi sama pemerintah sekitar karena masih areanya GBLA, kita mau bangun training ground-nya di sana. Di daerah dinya. Ya supaya apa? Supaya benar-benar satu komplek pengennya. Nah rencananya itu di sana kita akan bangun beberapa lapang, ada lapangan rumput sama lapangan sintetisnya. Oke. Tujuannya kenapa sintetis? Kalau misalnya lagi hujan deras, tetap mau latihan, kita mungkin bisa geser di sintetis supaya rumputnya nggak rusak. Plus supaya akademi kita latihan juga di situ. Jadi Bojan kalau lagi latihan sebelah sini tim utama, dia bisa mampir tuh ngeliat yang akademi anak-anak mudanya lagi pada berlatih. Keluar harus si Sahaya gitu. Supaya bisa nggak usah jauh-jauh ke mana untuk ngelihat gitu. Harapannya kita ke sana dengan adanya pembangunan. Nah ini pembangunan rumput itu ternyata lama. Jadi katanya kalau kita bikin lapang dari nol, untuk nunggu rumputnya tumbuh aja itu butuh 6-8 bulan. Jadi ya kita masih siap sekitar 1-2 tahun lah untuk sampai si training ground itu benar-benar siap. Jadi jangan berpikir, wah tahun harap nggak jadi. Enggak, rumputnya aja sampai benar siap pakai itu butuh 6-8 bulan. Habis itu dipapas lagi, segala macam. Berarti masih butuh proses yang cukup panjang, sabar pula. Tapi ya kita juga bisa ngelihat nanti progresnya seperti apa ya. Ada. Contoh kayak lapangan samping kan udah kelihatan kan, ada ditutup. Terus ada beberapa udah nge-capture dari drone, diratain segala macam gitu. Ya memang kita lagi fokusnya ke sana lah. Ya itu lah berproses ya. Berproses. Tapi ngomongin lapang, saya pengen update si kondisi GBLA nih, Kang. Karena kan kemarin sudah mulai dilakukan perbaikan perawatan segala macam. Nah, ini proyeksinya berarti betul-betul harus siap di liga yang mendatang ya. Betul. Dan Liga 1 itu mulai di tanggal 1 atau 2 Agustus. 1 atau 2 Agustus. Oh ya, dan pasti Persib sebagai juara akan di match pembuka. Ya, kita lawan Jogja ya, PSM kalau nggak salah. Juara Liga 2 kan ya? Juara Liga 2 Jogja. Lawan PSM. Biru tengah aja yang biru barat. Oh iya. Biru tengah aja. Oke kan, biru kan? Iya. Ya, soalnya kan biru tengah nu hiji deui kan geus degradasi. Aplusan. Jadi yang di tengah itu birunya ada yang turun, ada yang naik. Gitu. Oh, jadi Liga dulu baru main playoff AFC ya? ACL 2, betul. Nah itu kalau ACL 2 Manila Diger tuh benar? Betul. Tapi kita belum dapat surat resmi dari AFC ataupun dari PSSI. Tapi kalau kita cek ke websitenya memang udah melawan Manila Diger. Ya.
tanggal 13 Agustus. Jadi 13 ayo bobotoh Agustus. orang Gaditu tanggal 13. Abi ngirim pada Abi tos diajar bahasa non Filipina Tagalognya Tagalog. Mabuhay. Ah, ini mah lo aja heula eta nya Ya, Pipa bener. Max-nya. Diajaran di Pipa Max. Iya, ya. di FIFA. Mana meet and greet seorang Angelic Kang. Itu dia ya. Tanggal 13 berarti kualifikasi ya. Kita ke sana. Berarti ini akan berbeda dengan musim kemarin juga ACL-nya ya. Kalau musim lalu kan Kita langsung masuk grup. Ya. Yang musim lawannya lalu juga itu lolos apa verifikasi verifikasi ya. dan ada yang mengundurkan diri. Jadi Korea Utaranya tidak lolos verifikasi, tim Vietnamnya ngundurkan diri, makanya kita nge-buy. Oh. Langsung Gitu. Nah musim ini nggak ada Korea tetap nggak lolos verifikasi, Ya. tapi akhirnya kita ketemu si Vietnam ini. Kalau si Filipina Ini ini, Filipina, kalau musim lalu Vietnamnya ketemu si lagi Vietnam, Vietnamnya ngundurin diri, makanya kita nge-buy. Oke. Nah, dari beberapa match untuk kualifikasi ini ada berapa? 6 ya kalau nggak salah Ki? Kualifikasi cuma Satu. Enggak ada tim-tim lain. Enggak, akhirnya yang playoff tinggal Oh, tinggal Persib sama Persib Manila aja. Tiger aja. Berarti Sama Persib Manila. kudu menang lamun hayang ke fase grupnya. Betul, Oke. betul. Dan ini single match atau home Single match? match. Single match. Di sana ya main di Mainnya di away di Filipina. Di Filipina. Kalau nggak salah tuh di National Stadiumnya Filipina. Oh, si siapa? Rizal Memorial bukan? Rizal Memorial. Rizal Kalau Memorial. baca Nah, buku. Rizal Memorial ya. Iya. Oke. di Jalan Armada. Rizal Armada, bro. Mainnya di sana. Main di Filipina tanggal 13 ya. Nah, ini ngomongin Asia kan beneran ya. Musim lalu itu adalah musim pertamanya Persib di ACL ya. Ya, Karena kan ACL2. ACL tuh ya, karena Ya. kan di 2000 berapa setelah juara 2015 tuh itu di AFC AFC Cup kan. Betul. Dan boleh dibilang cukup panjang penantian Persib untuk bisa berlaga lagi di Asia. Kaciri demam panggung. Iya, Jika nu kieu Kang Adit geus lila teu bobogohan terus bobogohan gini nya. Pasti Ya. aya canggung Oh, iya, deui gitu nya. Nanaonan deui. Nah, Ini kan bingungnya. Hilang sentuhan. Benar. Seakan hilang sentuhan. Jika orang nanya ke Kang Adit kerja di mana? Itu mungkin ya. Iya, benar. Terus nyaho kan Aya, jadi sih. Persib. Aya, Aya nu kita. aya. Alah. Euy, mah Cina. Aya nanya, oh kerja di mana Dinas? Oh di Persib, bagian apa? Oh halus cekuran. Berarti saya apa? Tenang orang. Mana hidup di mana, Bro? Aduh, balik ke Asia ya. Nah, ini tahun lalu ya boleh dibilang cukup mengecewakan lah gitu ya. Karena di beberapa laga awal kan tidak maksimal. Ya, walaupun ada peluang dan ada asa. Betul. Ya. Tapi kita ke Thailand waktu itu, Kang Adit. Iya. Oh iya, Ya, kita yang Thailand. lawan Port, Lawan Iya, Port. yang Kita ke sana. seri ya? Sama, dua-dua. Sama. Kita Itu- bikin Simatur judulnya. Ya, menjadi saksi. Oh iya benar. Gitu. Dan kita tahun depan, iya musim kompetisi ACL mendatang kita ada plan buat ngedukung Persib bisa. Manitur dulu aja tuh. Manilatur. Kami diajak Mani Iya. ayo. Kita manitur dulu. Padi siap. Nah, tahun ini lolos lagi. Ada target nggak? Ada. Kira tahun ini seperti apa di ACL? Jadi ini nyambung sama pertanyaan tadi di awal. Ada evaluasi apa enggak? ACL musim ini tuh jadi bahan evaluasi kita untuk pemain di musim depan sebetulnya. Karena kita benar-benar belajar di Asia itu, oh berarti lah di Asia mah kudu mainan teh jiga kieu, pemainan tuh jiga kieu. Gitu. Dan targetnya apa? Targetnya kita ingin melenggang sejauh mungkin di Asia. Pokoknya mah kudu lulus Lolos grup ya. ya. Kita mulai dari paling awal dulu lah, kita lolos kualifikasi dulu deh. Itu paling penting. Ya, lulus kualifikasi. Setelah itu kita lolos grup. Nah, setelah lolos grup kita berharap untuk bisa terus, karena mentalitasnya akan kebentuk terus tuh. Udah lolos grup teh beda euy, hayangna PD-nya beda gitu. Benar ya. Kalau kita lihat di Asia ya, musim kemarin, kita tuh memang di awal tuh kikuk kelihatan ya. Kayak bingung gitu. Jadi kayak baru matangnya tuh di match ke-4, 5, 6 mulai agak bisa ngimbangin gitu. Pas lawan Lion di Singapura tuh udah mulai kebentuk. Mentalitasnya lah, udah gitu mulai ya. kebentuk gitu. Cuman ya udah berat karena bergantung sama tim lain juga hasilnya. Gitu ya. Tapi kan banyak juga yang beranggapan gini Kang, kayaknya juara liga tuh lebih penting daripada berlaga di ACL dan ya bang, mungkin banyak orang masih bilang yang gitu. Nah kalau Ya. Kang Adit sendiri dari persepsi publik tadi soal betapa pentingnya berlaga di Asia tuh kayak gimana? Kayaknya kalau kita ngelihat Persib ke depan ya kita memang udah harus berpikir kita harus udah di Asia levelnya. Jadi udah gini lah, kita liga udah back to back alhamdulillah. Otomatis pasti kita pengen tetap berprestasi di liga gitu ya. Tapi kita harus naikin kualitas dan level kita, target kita mesti lebih tinggi gitu. Dan kita ngerasa Asia itu target kita sekarang. Jadi kalau ditanya Liga 1 lebih penting apa enggak? Liga 1 penting. Penting bukan nggak penting, tapi kita ingin mencapai prestasi lebih tinggi lagi di Asia gitu. Karena ketagihan main di Asia itu bener ya. Ya, Bener. Ya orangnya ketagihan. Wih, kalau luar negeri ketagihan Abi. resep kan sok.
Mana sejak kapan ke Thailand orang ngomong Sunda? Bener keceplosan beberapa kali kan dagangnya. Teh sabaraheun. Oh iya. Iya. Di Catucak beli ini apa mango sticky rice. Keceplosan bahasa Sunda. Teh sabaraha. Aduh. Ngageron lagi teh. Langsung tinggal lagi tinggal bebe. Teh tah. Tinggal bener. Si Tetena ngajawabna, "Hah." Aduh, Gitu tapi, ya. tapi juga pesan saya ke Boboto sih, kalau kita ngeliat animo kita di musim lalu, Asia teh memang rada sepi di stadion teh. Sampai ada yang menarik, waktu Zheng Jiang terakhir datang ke kita last minute, dia tuh sampai datang ke saya ngomong, Aditya, saya penasaran seberapa penuhnya stadion, karena saya dengar dari mana-mana Persib itu penuh. Iya. Tapi ternyata nggak sepenuh itu. Gitu. Jadi Jadi Zhejiang enggak ini ya penuh tapi nggak banget lah gitu. Nah ini juga saya ngundang ngajak ke Boboto semua, di musim depan mah ayo orang ramekan Asia gitu. Yuk kita juga klubnya fokus juga ke Asia, orangnya Boboto oge dukung oge fokusnya ke Asia gitu. Jadi stadion Liga 1 penuh, Asia oge orang pinuhan. Kudu sarua pinuhna. Kita tunjukkan bahwa ya animonya juga memang sama gitu ya. Siap. Abi terakhir nonton eta sih anu lawan Zhejiang teh ya nya nu di Jalap kan. Iya, kan pertandingan terakhir. Abi menonton Nya. dada mah. Kamu mah. Eta main Zhejiang nu dalam Madinus. Pemain Zhejiang nu siga Toliong teh geuning. Nya nomor 10. Nya Oh, Jamri. harus besar. Tah eta mana mi pasti. Ada fakta menarik, Kang. Nah, Sedikit gimana, aja. Ada satu pemainnya LCS yang paling bagus. Iron City. Itu harga kontraknya itu sama dengan satu starting line up-nya kita. Wow. Edan. Oh si iya teh ya Lestian. Adalah pokoknya. Itu satu nilai kontrak itu Si Maxim. Sim Lestian. hampir sama dengan satu Satu starting line up tim. kita. Enggak, line up-nya satu kita. starting. Nah, Starting line up Bukan 11 satu, pemain ya, yang 11 pemain berlaga yang lah. berlaga. 11 pemain ya. semahal dan memang sebagus itu gitu. Wow. Tapi dah eleh ku Persib mah. Hanya dua tim yang bisa mengalahkan LCS. Persib dan Sama Sarja. Sama di Sarja itu yang kemarin Final. di final. Ya. Oh Di iya, final kemarin. betul. Sarja. Nah, tadi kan pesan dari Kang Adit buat Boboto juga di musim depan mah ramaikan semua pertandingan Persib. Ya. Bukan hanya di lokal, di Asia juga. Bahkan ini yang terdekat pre-season kita Piala Presiden juga ramein. Piala Presiden ya bulan depan ya Juli ya. Tanggal Kang Adit 6. ya. 6, 9, 12. Cuman itu teh kalau 3 tim, 4 timnya enak kan jadi genep. Ditambah ya. jadi Jadi nambah. Cara jadi 6. Ah, ini Nah, langsung kita dapat belum tahu bocoran. nih jadwalnya gimana sekarang. tapi tadi ngomongin luar negeri, tesnya luar negeri juga ya? Wah, Nah, cik. cek. Pertama kali berarti ya kalau salah ya. Betul. Kan biasanya Ciamis. Subang, Pangandaran, Jogja, Jogja, Batam. Batam. Ya, TC Oh, Batam pernah? Batam pernah. Oh, iya benar. Terus ada match yang apa? Lawan tim sana ya? Iya. Lawan tim Batam kan sih namanya teh masuk lawan Persib teh. Versi Kotam lain. Hai. Ya. Persitam, Persatuan Sepak Bola Etam. Persbat. Dan Kan dulu itu ada kan klub Singapura namanya mah. Singapura ya? Nah, kan Hougang United naon gitu. Oh, iya. Tapi mainnya di Batam. No Karawang tuh non. Oh iya, Benfica. Benfica tapi Karawang. Karawang. Oh, Benfica itu Ya, ya. Benfica Karawang. Nah, TC ke luar negeri. Kemana? Kang Adit ya luar Kita negeri. masih nyari tiga negara. Eropa 1, Asia 2. Wah, Eropa. Kita belum memastikan karena kita masih nunggu dulu kepastian jadwal Piala Presiden. Karena kita butuh ngatur waktu. Ya, timeline kudu diatur. Kayak Eropa mah kan kudu rada panjang. Iya, betul. Kalau Asia mungkin masih bisa lebih pendek lah gitu. Jadi kita masih nunggu. Tapi kita masih juga ekspor dan nyari lawannya juga di negara tersebut. Kecuali Eropanya ke toko emas ya. Ah, itu di dia. Di Ahmad Yani. Dia main di Otista. Di Otis. Abi cincin kawin nggak gawe di dia kan? Panggilan wae. Butuh persiapan. Aduh, bisa aja deh aku. Aduh. Benernya Eropa yang Itali bener pagi gitu. Toko mas Eropa, toko mas Itali. Iya. Bener ya. Ya nantikan lah, berarti memang akan seru juga perjalanan Persib menyongsong musim depan ya. Amin. Jadi itu ya TC-nya di luar. di spill-nya sih antara Eropa dan juga Asia ada 2. Asia. Ya. Ya mungkin pertimbangan Bojan memilih Asia karena melihat ini juga ya kultur ataupun nanti untuk adaptasi Persib berlaga di ACL mungkin ya. Betul. Jadi Bojan bilang kita harus nyari lawan yang lebih tangguh dibanding kita Oke. dan mainnya di apa tuh cuaca atau ekosistem environment yang nggak beda jauh sama ACL kita nanti. Oke. Makanya dia nyari lawan-lawan tersebut lah gitu. Potensial lawan kita di ACL itu kan tim dari Asia Timur lah ya. Asia Timur, Asia Tenggara masih Asia ada, Tenggara, sama Asia Asia Tengah ya. Asia Barat mah enggak, Asia Barat ke Ke wilayah Yang satu lagi wilayah ya. barat ya. Arab-Arabannya. Betul. Ya. Ya kan.
betul. Iya non Al Nassr-nya. Kita bisa ketemu Al Nassr kalau lolos grup. Wow. Ya. Bikin malu Ronaldo. Ayo Persib Bandung. Bikin malu Milinkovic Savic. Sadio Mane. Iya, Cina bisa gitu. Mas Eta kan bikin malu Benzema ya, geus nyiapkeun ya. Bikin malu Benzema geus nyiapkeun. Nah, tapi nih ya jelang musim mau apa? Kayak sekarang. Adit. Jangankan Kang Adit ini saya, Angki, Kang Fajar, mau ketemu Boboto di jalan. Mang saha euy. Mang saha euy. Sering ditanyain, kita tanya Adit. Saya paling sering diteror mah. Angki. Jujur li, saya paling sering diteror. Ini kan abis sanes Pak Adit, abis mah jawabannya saya gitu ya. Sekarang kita ketemu Kang Adit. Ini langsung nih ya. Ya, Kang. Ini Proses yang sudah dilewati untuk mempersiapkan tim baru ini gimana nih? Jadi yang nanya tuh sampai komisaris utama gini nanya wae ke saya. Tuh Pak Komisaris kan nanya Lagi wae. baru telepon. Adit, siapa? Kamu nggak ngomong ke saya komisaris utama loh. Iya, Pak, kan nggak mau ngomong. Saya bilang belum. Jadi Bapak Conel mau apa? Jempol aja. Pak Januari kan telepon kan gitu. Nah, persiapan sih gini. Kita belajar dari musim lalu. Kita tuh merasa musim lalu udah telat. Pemain datang kita selesainya segala macam tuh telat lagi. Iya. Makanya musim lalu kita juara tuh saya mah bener-bener bersyukur pisan. Karena dengan semua badai cedera, pemain nggak pernah ada yang lengkap gitu ya. Dengan sempat ada drama waktu lawan Persija, kerusuhan dan segala macam, kita bisa juara tuh berkah pisan lah. Ya. Nah, belajar dari situ juga makanya kita ngelihat oke, persiapan mesti lebih cepat. Nah, pemain-pemain baru insya Allah akan kita segera umumkan di minggu ini atau minggu depan. Ya. Kenapa? Karena di bulan Juni tanggal 30 itu sudah latihan perdana. Tanggal 20. Tanggal 30. Betul. Jadi kita pengen beresin semuanya sebelum si pemainnya datang ke tempat kan lucu. Iya. Saha eta can diumumkan ke Tajongan. Ya, benar. Gitu kan. Nah, kita pengen beresin semuanya diumumkan sebelum tanggal 30. Gitu. Sebelum tanggal 30 Sebelum tanggal semua 30 udah rampung semua. selesai berarti ya. Kita semua udah selesai, jadi udah nggak ada lagi deg-degan, bojan, kudu keluar Indonesia lah, beresin kita sudah nggak perlu, udah pengen beres semua. Udah beres semua. Betul. Ya. Tugas kita kan adalah persiapan sebaik mungkin, effort sebaik mungkin, hasil mah Allah udah ngatur lah gitu ya, tapi tugas kita best effort, nah kita melakukan semuanya secepat dan serapih mungkin. Tugas kita tuh biar nggak bikin penasaran Boboto, Kang ya. Ya. Tugas saya bikin penasaran Bobot. Tugasnya selesai juga. Boleh nggak Kang? Satu aja satu. Kemarin udah dirilis tuh yang ada di Videotron ya. Videotron udah. Saci. Ya. Ayo. Tatoan. Marhaban ya Ramdhani. Erwin Ramdhani. Marhaban ya Ramdhani ya kemarin ya. Sudah alhamdulillah hiji. Di sini mah ya jangan full lah. Inisial aja. Oh udah, saya langsung sebut aja. Sok. Clue, ini clue. Oke. Dia nama dia adalah nama kipernya Inter Milan dari Brazil. Nama Tapi posisinya dia bukan kiper. Tapi namanya dia nama kiper Inter Milan. Mantan kipernya Inter Milan bukan yang sekarang. Mantan kiper Ya, Inter. Sama yang Sommer itu aja. Itu mah yang treble kayaknya mah. Gitu. Jadi itu pemain baru kita dan jujur kan lo banyak gosip pemain-pemainnya. Oh betul. Pemain ini tidak ada yang ngegosipin. Pemain ini tidak digosipin. Jadi yang rame di media sosial, yang rame di komunitas Boboto, Nggak ada. Wilujeng nebak kuenya. Wilujeng nebak. Ya, udah maka Pilarian. Terus kan Kang Adit sempat bilang bahwa pengumuman pemain Persib tahun ini mah akan berbeda out of the box, termasuk kemarin dibuka dengan ada Videotron. Ya. Nanti kedepannya mungkin ada membentuk awan teh ini pakai pesawat jet yang jadi inisial nama gitu teh. Bahasa itu Nggak gitu tapi, juga dong. tapi rencana kita adalah kita mau pajang nama pemainnya di stiker belakang truk. Nah, tanggal aja terjadi di mana? Bayangnya ada di tulisan truk sudah lama gak gitu, pas gitu gak lama. Iya mah tulisannya mah bujang second rindu order. Pokoknya kita akan bikin sesuatu yang unik lah. Dan nanti juga salah satu announcement-nya juga kita akan melibatkan media sih. Akan melibatkan teman-teman si Mamaung juga. Siap. Mantap. Canak deh dia gitu. Itu bisa, udah juara lah. Ya. Jadi akan banyak kejutan ya, dan pastinya juga ini kan yang jadi penasaran adalah line up asingnya ya. Karena kan kemarin ya pemain terbaik kita gitu ya, Tyron juga akhirnya kan tidak lanjut. Ya.
Di belakang ini duet commanding center back-nya ada Nick dan juga Gustavo. Agus juga akhirnya tidak lanjut Ya. gitu. Ini kan yang sangat dinantikan gitu kan. Persentase pemain yang cabutnya kan lebih banyak asingnya daripada lokalnya gitu kan. Ya, asing kan memang kebetulan semuanya habis kontrak kecuali David. Kalau lokal kan yang habis kebetulan cuman si 3 nama ini. Ya. Irianto, Edo, sama Rian Kurnia. Sama Rian Kurnia. Kalau yang lainnya tuh kebetulan kontraknya habis tapi udah ya kayak Beckham lah, kita udah perpanjang. Extend. Terus Klop juga kayak extend ya? Klopp itu kan habisnya sebetulnya di Desember 2025. Oke. Tapi kita udah extend dia dari awal musim musim besok udah extend gitu. juga. Betul. Gitu ya. Kalau saya pribadi ya ngelihat line up musim depan ya. Saya sih antusias sebetulnya. Seru nih line up kita musim depan ini. Seru lah, dan saya tanya Bojan juga, Bojan kamu gimana musim depan? Oh, saya antusias juga gitu dengan line up yang musim baru. Jadi dia ngerasa kayak ingredient-nya tuh dia bisa ramu dengan berbagai macam gaya gitu. Iya. Kalau yang saya lihat ya. Benar-benar, karena mungkin juga kita ngelihat ya pada saat juara di tahun sebelumnya itu kan kayak semacam skuad Bojan itu ada warisannya Robert masih ada, warisannya Luis Milla juga masih ada. Nah sekarang mah bener-bener pure dia yang ngeracik gitu Pure dia yang semuanya. ngeracik, betul. Dari nol gitu. Ya makanya saya juga penasaran banget gitu dengar, karena jujur pemain yang baru masuk nanti itu semuanya juga ya tadi hasil diskusi back and forth sama Bojan gitu. Berantem, berdebat. Jadi selalu Bojan kasih 20 nama turun ke 10, turun ke 5, baru kita gitu duduk bareng sama tim, buka statistik, buka data Y-Scout semua. Udah mengerucut tinggal 3 ini baru kita kontak sama agentnya, nanyain harga dan segala macam. Gitu. Nah, itu ngomong-ngomong soal agent, alot nggak sih nego sama Proses negosiasi, agen seni negosiasi atau ini. mungkin lebih susah lagi ngejawab pertanyaan tadi. Saha euy Kang, Gampangan eta atau gampangan nego jeung agen. Ini juga yang menarik kan, banyak boten bilang manajemen sekarang mah nggak bisa negosiasi sebetulnya. Sebetulnya bahkan kita sudah negosiasi pemain baru ini tuh dari Januari. Jadi beberapa pemain tuh yang udah kita misalnya lock gitu ya buat musim depan, itu tuh kita negonya dari Januari, Februari, dan butuh waktu 1-2 bulan untuk negosiasi. Jadi bukan tipikal yang apa tuh ngomongnya agen ngasih harga X gitu ya, salaman yang penting mah deal. Enggak. Kita bener-bener cari data, survei ke market pricingnya berapa. Sampai ada satu cerita ya menarik, ini ada satu pemain asing itu, posisinya itu, ya pokoknya dia pemain tengah lah gitu, waktu kita masih proses mencari pemain gitu. Dia datang, biasa kan agen tuh kalau ngeliat ke Persib mah, gelebung euy. Iya kan harganya tinggi. Misalnya harga 10.000, ke Persib mah 25.000. Enggak 15.000. Langsung 25 juta, 7 kali lipat. Lebih 2 kali lipat. Nah, akhirnya datang tuh, terus itu udah seleksi banyak. Nah, yang kita lakukan adalah selama sebulan setelah ketemu agentnya, kita cari data, statistik, terus ngobrol sama mantan pelatih pemain ini dan segala macam. Sampai kita dapat data, terus kita ketemu lagi sama dia. Sok, bawa 20.000, 25.000, yang kita tahu pricing dia segini, market price range-nya dia segini, comparing statistik sama Tyron misalnya, Tyron harganya segini, harga dia nggak boleh di atas Tyron, karena statistiknya dia misalnya tidak di atas Tyron. Tidak di atas Tyron. Jadi kita bandingin semua. Iya. Sodorin, akhirnya langsung, I cannot say anything. Gitu. Ya, mangga. Ya udah, akhirnya ya udah Persib, kita akhirnya bisa ketemu, dan kita ngerasa dengan ngelakuin itu, kita tuh menolong klub saving the budget. Jadi spendingnya itu lebih reasonable. Ya. Jadi kalau gini lah, kita beli mobil harga kualitas 10.000, ya kita bayar 10.000. Lebih naik 11.000, 12.000. Jangan sampai harga mobil 10.000, kualitas 10.000 kita beli 25.000 gitu. Nah itu yang sebenarnya worth it lah itu ya. kalau ditanya kita nggak nego, malah musim itu tuh kita ngerasa kita negonya pol-polan gitu. Berusaha nego. Betul, dengan harga yang pas, harga yang tepat, kualitasnya yang mantap gitu. Jadi metodenya banyak kayak tadi ya. Siga HRD gini ya. Mun keur interview, saya boleh telepon manajer kamu sebelumnya. Iya benar. Jadi orang tuh bisa nggak bohong gaji. Dan sebenarnya Bojan bantuin. Jadi kayak pemain ini, Adit, saya tahu mantan pelatih dan temannya dulu siapa. Telepon sama Bojan. Telepon, dia ditanyain marketnya. Tanyain segala macam. I know Adit ya, berapa harganya? Dia kualitasnya gini, I know. Nah, itu kita kumpulin datanya, ketemu lagi sama agent. Termasuk attitude nggak? Jadi pertimbangan. Kita interview pemain yang baru masuk. Karena jujur ya, ini menarik dan mungkin nggak banyak orang aware. Jadi performance tim di lapangan itu tergantung dari kondisi dressing room. Dressing roomnya positif, dressing roomnya enakan, itu keluarnya serba enak. Nah, dressing room yang bagus itu harus diisi sama pemain yang secara karakter, attitude-nya juga tepat. Bagus ya. Nah, musim ini
Beberapa kita tuh interview tiap pemain. Bahkan ada beberapa pemain itu yang sampai saya ketemu sama lawyernya, saya ketemu sama keluarganya. Just in case misalnya, aduh, aya masalah hukum kudu jeung lawyerna. Geus pernah kata panggil. Udah pernah ketemu. Geus apa zaman juga kumaha gitu. Jadi sampai sedetail itu kita tuh di musim ini nyari pemain gitu. Jadi kalau dibilang teu nego puguhan. Musim ini segala cara, metodenya gitu. banyak untuk bisa keluarganya misalnya budaknya rek sekolah di mana. Nah, kan gitunya. Benar banget. Sampai Atau mau dibawa sekolah di Bandung atau di negaranya aja. Gitu. Ada yang tapi nggak jadi pemain ini sempat model, dia minta istrinya dicariin beasiswa untuk kuliah S1 di Jakarta di Bandung. Wah, kabi we. Langsung ke kampus saya we. Silakan. Bebas. Waduh. Sampai manehnya tiba saya tambah. Tapi terjadi. Nggak jadi. Tapi nggak jadinya bukan karena itu, tapi lupa lah pokoknya. Tapi kita sampai kita cariin itu. Sampai kita tahu istrinya kuliah jurusan apa, nanti mau ngambil kerja di mana, itu sampai kita tahu. Menarik ya, sampai sedetil itu. Sampai segitunya. Mungkin juga bagi beberapa pemain yang pengen datang ke Persib, ada yang udah tahu lah dukungan Boboto sangat luar biasa. Bukan hanya dukungannya aja, tekanannya juga sangat luar biasa. Ini ada nggak sih pemain yang hampir gabung tapi batal karena mungkin takut gitu kan sama tekanan tersebut? Pressure di sini kayak gimana ya? Menariknya ya, semuanya malah pengen ke Persib karena pressure itu. Kayak wah, main di sini yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Jadi saya. challenging akhirnya kan gitu. Dan itu juga yang terkadang kita lupa gitu ya, bahwa Persib teh klub besar, kita teh mesti punya pride terhadap klub kita. Jangan sampai kita teh dikoyak-koyak sama agent atau sama pemain. Yang penting kita ambil harga seenaknya, lupa bahwa kita tuh punya value. Contoh ya, bukan contoh nih mah, kenyataan. Sok cek misalnya kayak Gustavo Franca. Sebelum masuk Persib followernya sabaraha. Ya, Masuk Persib tinggal sabaraha. Betul. Terus Matteo sebelum masuk Persib, setelah masuk Persib, dan ketika itu disadari, itu kan jadi currency baru buat mereka. Branding mereka bagus. Jadi kasar nama ke Persib mah nggak cuma dapat gaji, tapi kamu dapat exposure itu yang kamu bisa konversi jadi rupiah lagi, gitu. Karena kamu punya branding dan segala macam. Nah, ini yang semulai kita tawarkan ke pemain-pemain gitu. Jadi kalau kayak nego harga segala macam, kita bilang bahwa ya misalnya 1.000 gitu ya, tapi kamu bisa dapat 2.000 nantinya. Kenapa? Kamu tuh dikenal di sini, exposure, kita bisa bawa brand masuk ke kamu, dapat iklan dan segala macam yang value-nya tuh lebih besar. Kayaknya makanya mulai mikir gitu. Ya juga ya kan, saya nggak selamanya juga nih di sepak bola, saya mesti bikin juga brand dan segala macam gitu. Di Persib mah pemain nu digosipkeun, pemain anu trial, followersnya Langsung naik, legit. Harga pasarnya naik. Langsung naik. Padahal karek gosipnya, Karek tiba-tiba followersnya bread. Makanya kita agak silent karena kita tahu once muncul gosip, eta pemain teh langsung adigung teh nih. Langsung tangga aki ya. Jadi yang harganya tadinya gitu. harganya nggak segitu, tiba-tiba jadi segitu gitu. Nah itu, dan kalau ngomongin soal brand juga nih ya, ini banyak banget yang support kita sambil Adit mau nantang siapa lagi? Kalah kamu. Apusan Cik ya. Abi kita juga juga Pak Adit ngembe Ki. Ini ada pesan dari sponsor dulu ya, Kang Pajar. Kita mau ngasih tahu juga buat Maungers dan juga Bobotoh tentunya nih ya. Yang pastinya kalau mau main ini main game kayak gini yang bisa dibawa ke rumah ya. Nah, ini pilihannya adalah Corner Kick Games. Di Corner Kick ini ya, memang kan mereka menyewakan atau rental PS sebetulnya, ada di Cikutra. Tapi untuk kebutuhan event, acara kantor misal gitu ya, ataupun ya sekedar pengen gathering keluarga, pengen sambil main PS dengan device yang portable, bisa banget. Bisa banget. Makanya langsung gaskan aja buat kamu nih yang penasaran nyewanya di mana. Ini dia Corner Kick Games, rental PS5 dan sewa PlayStation Box. Ya, PlayStation Box ini. Kayak kita nih ya. Gamenya komplit, ada GTA 5, FIFA, PES, NFS, MotoGP, terus NBA basket 2K, aya. UFC. UFC aya. Ada. Khabib lengkap. Ya, ada juga WWE. Smackdown. Abi Debra. Jangan main Debra. Ada CTR-nya. Nya CTR aya. Sebelah pokoknya mah. Nah, ya semua ada. Selain itu ini udah dilengkapin sama LED monitor MSI MP 25 inch ya, layarnya 25 inch Full HD. Terus juga IPS-nya 1000 Hz dan 1 ms, tinggal colok langsung main. Enjoy pisan gitu. Jadi memang sudah difasilitasi semudah dan senyaman mungkin buat bermain. Harga terjangkau, Bro? Ya, mulai dari 50 ribuan mulai aja. 50.000. Bisa diantar langsung, cocok buat event, turnamen, kantor, sekolah, kampus dan lain-lain. Dan langsung aja datang, bisa langsung ke Jalan Cikutra nomor 222A. 222A ya di Cikutra. Dan atau di sosmednya, Instagramnya Corner Kick Games ya, cari itu aja.
Terus nomor juga WhatsApp admin. nomor WhatsApp bisa di online booking 0895 4039 68248. Itu dia nomornya ya. Corner Kick Games, it's time for have quality time with people around you. Itu dia. Mantap ya. Langsung ya. Dan juga seperti biasa buat Boboto dan Maungers yang tentunya pingin nih bikin podcast kayak kita. Oh, langsung ke sini. Sini aja, studio Karena podcast. Kemarin kan kita setnya banyak ya. Iya. Ada yang di table, pernah di sini juga, dan sekarang kita ke sini lagi. Studio Podcast di Simpang Dago, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 128. Nah, ini juga tentunya studionya konsepnya modular, peralatan studionya lengkap, set dekorasinya juga apalagi lengkap, internet cepat dan stabil, stafnya profesional, lokasi strategis, dan area parkirnya luas. Rawson, langsung follow Instagramnya di @studiopodcast_id ya. Untuk informasi lengkapnya langsung aja colek-colek adminnya ya. Betul. Itu dia. Sip ya. Mantep banget. Satu lagi. Apa? Ini belum kekasih buat Pak iya, Adit. ini dulu. Sebelum melanjutkan ya. match, Pak Adit, kami juga punya souvenir. Jadi kan bertukar oleh-oleh. ya. Iya. Bertukar. Kita dapat ini. Adit kayaknya ngoleh-oleh tipe Adit. Ya. Back to back. Ya, Back to back. Ini juga back to back. Ini juga temanya back to back. Atur nuhun Diburak dulu Pak Adit. Diburak dulu. Diburak dulunya. Iya. Yang kita pakai ada di Persib Official Store. ada di store. Ya, bisa langsung belanja di sana juga. Bisa. Terus kalau ini masih tersedia stok? Ada. Oh, ada. Pre-ordernya masih diperpanjang ini. Wow. Sampai bulan Juni ya. Bagus guys. Jersey Asli. Champions. Kita back to jual back. terbatas 100 dan diperpanjang jadi 101 ya. Mendingan hiji ya Mas. Kan mengejar profit. Buka ya? Ya, buka Pak Adit di jam Rangoon boleh. Halus Ini nanti kalau mau ke Manila dipakai Pak Adit. Ya. Ini ke podcast berikutnya dipakai. Wes, mantap. Oh, bagus Ya. Ini dia. Oh, ini keren Filosofinya apa ini teh? Kopi. Enggak dong. Sama lain. tentang back to back Ini. juga. A story of back to back champion. Oke. Not just a jersey, a champion's legacy. Atur nuhun teman-teman. Itu dia ya buat Pak Adit. Ini saya nanti di store mau dikasih nomor punggung. Boleh. boleh. Mangga. Siap. Aduh, Nomor kita berapa? 54 Pak Adit. Iya sih. Biar sama. Aduh. 53 atau 53. Jangan tuh. 53 ya. Oke. Ini Tapi- jersinya masih ada ya? Masih ada. Jadi Boleh. buat kamu ya yang mau order lagi, ini jersey kolaborasi kita barengan sama Elko Sports Elko ya. Sports. Bisa kontak aja nomor yang tertera yang ada di postingan Si Mamong Podcast ataupun Si Mamong.com. Selain dapat jersey juga, kamu bisa nih satu box set ini. Di Apa dalamnya ada postcard, gantungan kunci, stiker pack, dan item-item lainnya. Benar. Langsung follow Elko Sports ya. Info lengkapnya ada, udah disiapkan di situ nomor yang bisa mau harus hubungi untuk Ya. order ya. Bisa pokoknya mah diperpanjang. Nangis gol deui. Ya mau nyangan. Jangan. Nyangan pemainnya dia mah. Nyangan. Tadi orang hijin oke sih karena sabar aja. Gimana pikir aja. Ya. Tuh, pokoknya follow Instagram @elkosports karena Elko Sports ini jasa custom jersey profesional. Udah sering banget collab sama tim-tim futsal profesional, komunitas, Komunitasnya. dan masih banyak yang lainnya. Dan juga kamu bisa custom jersey selain bola, ada tenis, Ya. ada padel, apa sih? Bukan itu. Ini olahraga padel Bukan, yang bukan. nepak-nepak itu Ada ya. padel. Running juga Running bisa. bisa, Terus ya. juga ada promo menarik untuk bulan ini dari Elko Sports, yaitu free jersey. Dan ini setiap kamu bikin jersey sejumlah, misalnya nih 24 piece, 24. free-nya 1. Berarti siji. Ya, 36. 2, Berarti 2. 48. 3, 60. 4, 72. 5, 8 genep. loba, 87. dan seterusnya. Dan seterusnya ya pokoknya mah langsung hubungi aja teman-teman Elko Sport ya di Instagram @elkosport. Banyak promo dan harganya affordable, Tuh. kompetitif, bersahabat dengan Ya. kualitas terbaik. Luar Betul, biasa. Terus juga ini jangan lupa. Naon? Kalau mau jersey yang t-shirt yang kita pakai, Oh iya, mampir aja ke Sulanjana. luar biasa. Ya, Back to back. itu dia. Ah. Edisi back to back ya. Ini yang kemarin sempat saya nonton ya. Pada saat ada acara forum, Pak Adit ngumpul sama komunitas Boboto gitu ya. Ini tahun depan akan rutin nggak yang gitu-gitu, Pak Adit? Karena kan maksudnya Boboto juga kan nggak hanya di Bandung nih, misal ada yang di Cirebon lah, kota-kota lain gitu. Ya, jadi satu hal baru yang akan kita lakukan di musim depan, ya sebelum musim dimulai, kita akan bikin roadshow sama komunitas. Jadi kita mau cerita kayak musim depan tuh target kita apa aja, Ya, ya. kita mau ngapain. Aduh itu. GG? Jangan gitu. Pencetan Maaf, lagi. ada lawan. Pencetan Sok mah ngajak ngobrol terus mah ngarang-ngarang. Oh gitu tuh.
Tadi orang tidak bisa memanfaatkan itu, bener ya. Roadshow ya Kang Adit ya. Ada, jadi kita nanti Roadshow itu sama komunitas gitu. Jadi kita ketemu bobotoh gitu. Jadi itu sesuatu yang mau kita coba lah. Jadi lebih terbuka dan lebih transparan juga sama bobotoh. Siap. Barangkali butuh MC Tah Pak. biasa. Siap diajak kan kita genteng bawa ya atunya. Genteng bawa ya MC. Sebenarnya cocok pas ke Cirebonnya. Lah. Kang Adit, kalau cari MC yang lebih ganteng banyak, tapi kalau MC yang lebih butuh kita. Itu dia. Bang Pajar mah tiasa 300.000. Itu bisa gitu, oke bro tuh. Ya, 325. Nomor 25. Nama harumnya 25 ting. Ini yang menarik juga ya. Jadi saya pernah lihat ada satu postingan siapa, Kang Adit itu waktu itu posisinya sebagai bobotoh, terus ayah di Stadion Sidolik kalau nggak salah ya Kang Adit ya. Ada foto yang sempat beredar gitu ya. Main Ball Boys. Ya, terus juga katanya berasal dari bobotoh kan awalnya. Ya. Seberapa bobotoh Kang Adit dulu teh? Wah, saya bobotoh banget. Saya zaman SMA teh udah main nonton yang di Siliwangi, ngalamin tanpa tiket dan segala macem. Oh, gitu. tanpa tiket bisa masuk? Oh kan dulu mah dialungkeun gitu teh gini. Oh iya bener-bener. Kol alungkeun ke tukang. Terus sebenarnya kudu make helm. Oh helm proyek. Ya, eta make helm motor. Oh helm batok. Helm batok. Lamun teh bisi celaka eta kan dialungkeun ku non jeruk mah. Keur gua orang mah sanggup padang, coy. Dahar eta mah. Oh dari situ ya awalnya. Jadi kebetulan keluarga juga memang bobotoh lah gitu. Dulu Om pernah ada di manajemen juga. Oh gitu. Iya, waktu zaman Arcan Yuri. Oh zaman Arcan Yuri. Iya. Jadi waktu dulu ingat banget lah Alejandro Tobar latihan Kabanas. Itu saya datang tuh ke lapangan nonton gitu. Jadi memang udah segitunya lah. Tapi pertama kali kenal Persib itu waktu juara di 94. Juara 94 ya di Senayan waktu itu udah mulai. Sutiono yang ngegolin itu ingat banget lah berkesan karena TV rumah rusak. TV rumah rusak. Ya, karena pas abis menang itu si Om itu ngelempar bantalnya kena TV itu pecah. Oh iya, dan kebayangnya TV zaman dulu tuh kan tabung deh. Tabung kembung deh, wah. Sanyok di mana Terus juga water Jepang. Berarti dari situ itu tuh SMA berarti yang Adit ya? Yang mulai datang ke Siliwangi itu ya? Ya SMA. Tapi kalau sampai saat ini ya pemain Persib favorit punya nggak Adit sepanjang masa lah? Tobar. Alejandro Tobar. Saya tuh kebetulan kan main bola kan. Dan saya tuh kalau main bola tuh posisinya nomor 10. Klasik nomor 10 teh ieu mah playmaker. Jadi ngelihat si Tobar tuh kayak aduh kok enakan gini ya mainnya gitu. Iya. Jabat Tobar pada saat itu juga artis telenovela guys. Ya, dan dia kan kehadiran Tobar ke Persib saat itu kan sebagai penyelamat. Iya kan? Betul. Penyelamat dari degradasi gerbongnya One Piece ya. Betul. Gerbongnya One Piece. Itu kalau pemain, tapi kalau pengalaman nonton Persib selain yang di Jakarta tadi ada yang berkesan lagi nggak Kang? Nggak dilupain gitu sampai Yang sekarang bisa Adit? dilupain. Yang nggak dilupain tuh yang di Siliwangi pas lawan Persipura. Wah, Edan ternyata comohan bobotoh itu pertama kali baru kayak Edan dia bobotohnya. Itu ngecomot Persib? Ngecomo lawan. Oh lawan. Ya dulu masih rasis dan segala macam kan. Oh iya. Oh itu wah ngeri banget itu. Jadi kayak wah gila ya bobotoh dan waktu itu Persipura lagi bagus-bagusnya kan. Jadi Persib tuh tertekan tuh selama pertandingan gitu. Jadi kayak wah gila aura pertandingan itu kayak wah ngeri ya nonton sebagai fans aja tuh serem gitu. Itu sih nggak lupa banget di situ. Sama terakhir pernah di mana tuh di Senayan, Piala Presiden atau apa ya? Ya. Nah itu final ya. Final lawan Sriwijaya ya. Betul, pernah nonton juga. Sama waktu yang ke mana? Ke Sriwijaya, ke Palembang juga nonton tuh saya tuh. Oh yang juara lawan Persipura final ya. Itu nonton 2014. 7 November 2014 poe Jumat. Kita bolos gawe eta saya. Lah orang kita bentrok kayak event we. Awalnya mah gawe eta teh. Jadi lah aja di kantin orang. Jadi eta menarik, udah beres itu cutinya tuh jadi kepanjangan karena nggak bisa pulang dia kan? Iya, susah ya akses pulangnya. Akhirnya resign. Hah? Asli. Tapi gara-gara resign eta kan gawe di Persib aja nah. Resign. Jadi kayak waduh udah nggak enak sama kantor segala macam akhirnya nggak resign. Iya. Sampai segitunya berarti emang sudah tidak diragukan lagi kebobotohannya Kang Ade. Itu dia. Ini Ya. by the way
Gua sama. Skor sementara gua sama. Ketat ya pertandingan. ketat Lawan ya. Sepadan ya. Ketat kieu bener ya. Ngali bola-bola direct juga bojang ya. Wih, Asli ya, mah. mana mengadopsi taktik ieu Ki? Ikit takwa. Taktik takwa. Wah, bener ya. Ah diaslikan dia tuh kan. Waduh. Rame Sok mah ngajak ngobrol deui, Bang. Iya. Ini secara planning lah ya, mungkin tadi juga sempat sempat diinfo ya terkait tadi ada scouting lah, infrastruktur segala macam. Tapi secara mungkin harapan ya, cita-cita harapan gitu, apa yang ingin dicapai. Misalkan target 5 tahun lagi teh dengan sudah adanya infrastruktur yang baik, sudah ada talent scouting yang bekerja baik, regenerasi berjalan lancar, youth development bagus. 5 tahun ke depan pengen seperti apa? 10 tahun ke depan pengen seperti apa? Jadi roadmap ke depannya lah ya, gampang kita tuh pengen Persib tuh menjadi tim yang kompetitif. Setiap musim itu kita bisa potensi juara lah. Jadi salah satu alasan kenapa kita juga mulai melakukan regenerasi gitu ya musim ini, karena kita punya plan 5 tahun ke depan tuh kita, nggak 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan itu kita benar-benar tim tuh yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1, peringkat 2 gitu. Jadi kita mimpinya ke arah sana lah gitu. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita nggak punya infrastruktur yang bagus. Balik lagi ke situ akhirnya. Betul. Makanya itu juga yang lagi dikembangin, tempat latihan yang bagus, filosofi, dan kayak pelatih kan akan berganti ya. Sepengen-pengen kita Bojan nggak keluar kan pasti akan ada momen di mana. Ya kan? Gitu. Jadi ya kita harus menyiapkan itu semua lah. Filosofinya udah siap, pergantian pelatih juga nggak akan bikin kericuhan. Gitu. Itu yang lagi disiapin semua lah, sematang mungkin lah. Kita belajar dari klub-klub di luar juga gitu. Iya. Ya kita lihat tim-tim luar kan secara target tuh kan bukan hanya musim hareup kudu juaranya, musim hareup juaranya, tapi panjang gitu. Mana pun bisa 10 tahun ke hareup ya di peringkat 1 2 teh gitu nya. Terjaga gitu konsistensinya. Tiap musim Asia eta. Targetnya kita pengen musim Asia karena ya itu target kita kan udah pengen main di Asia terus ya, udah nagih gitu. Ya jadi away nanti orang tuh di Indonesia terus gitu ya. Dari kemana nonton Persib? Ke Singapura, Taiwan, Vietnam, Osaka aja. Jepang gitu. Seoul. Kan. Nah itu juga pengen ke sana visi ke Jepang tuh pengen banget itu tuh. Ya, semoga Persib nanti di fase grup ketemu tim Jepang kali ya. Jangan dulu ya kayaknya. Jangan dulu ya. Iya, ini agak trauma sama timnas juga kan. Anggap aja timnas ada galanya. Aduh. Si Jepangnya teh Gamba Osaka kalau nggak salah perwakilannya di Gamba Osaka ACL kan? itu. Itu kan yang kemarin timnas main Di Osaka. stadionnya Gamba Osaka kan itu kan. Jadi kan saya juga kemarin sempat ke Jepang ya. Sempat ketemu sama Nagoya Grampus gitu. Ngecek fasilitas latihan mereka gitu. Memang luar biasa sih tim di Jepang teh. Filosofi mainnya juga udah ada gitu. Jadi kayak memang mateng. Ya. Berarti timnas teh lebih butuh jam terbang daripada jam tangan ya? Waduh. Berat banget ini. Pinggir jurang. Saya susah ini nyapunya. Ada yang ngasihnya. Saya cuma bisa mengiyakan. Aduh. Padahal ngasih aja jam dinding. Kita mah di Samijaya gaya tuh, KABC ngagalena. Iya. Tapi ini Kang Adit kalau dilihat-lihat lagi ya, berarti kan itu semua adalah salah satu harapan kita semua ya. Persib teh selain ya insya Allah lah hat-trick juara mudah-mudahan atau mungkin juga bisa jadi kalaupun nggak juara lagi ya masih ada di papan atas tentunya dan bisa berlaga di Asia. Nah, tapi buat bobotohnya juga ada pesan-pesannya nggak nih? Ya, yang pasti kita lagi dalam fase transisi teman-teman bobotoh gitu ya. Jadi saya butuh banget bobotoh untuk berada di belakang kita semua gitu ya. Transisi ini tentu tidak akan selalu mulus gitu ya. Tapi saya yakin dengan dukungan dari bobotoh kita bisa melalui inilah gitu. Cuman ya itu saya butuh bobotoh untuk ada di belakang kita semua dan dukung dengan cara yang positif. Kalau memang cinta sama klub itu dukung dengan cara yang positif. Ya musim ini kita denda lumayan banyak ya. 1,1 gitu. Wah, tiasa sa bumiun di Sumarekon tah. Gitu. Jadi saya berharap sih Bobotoh bisa mendukung dengan cara yang lebih positif, menunjukkan cintanya lebih positif, bikin tim juga lebih maju, lebih berprestasi lah gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan kita juga tumbuh bersama-sama, kita bergerak bersama-sama, kita lebih baik bersama-sama dengan bobotoh yang lain lah. Tapi mohon bersabar dengan fase yang sedang kita lalui ini sekarang itu. Nah, itu dia ya kuncinya tadi. Ya. Rada aya sabarna leh. Betul. Rada aya sabarna heula we lah gitu. Ya karena itu tadi kan tadi udah dijelasin prosesnya tidak mudah, prosesnya juga tidak akan
instan dan cepat gitu ya. Betul. Bro, enak nuju nami instan aja tetap kudu dibuka heula, dimasak heula, diolah heula kan. Bener. Karek bisa dinikmati gitu. Bener, Kalau bisa. we. Ya, Sabar. sabar we. Seperti ini juga kita tidak sabar nih siapa pemenang dari game Bentar Ketat ya sih kalau nih. permainan ketat. Permainan ketat sekali, skor masih imbang 2-2 ini antara ini main sheet-nya. Mencit. Main sheet saya Pak Aditnya. Iya. Pak Adit main sheet. Aduh, Kita kebaca. Ki. Real Manglid. Real Manglid. Real Manglid ya. Kopo Sayati, Kopo Sayati ya Real Manglid. Kak Adit Bandung dari mana Kopo? Saya di Kopo. Kopo oke ya. Emang Kopo tuh Kopo mah penghasil produk-produk berkualitas. Siap. 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 Kak Adit, Kopo di Kopo tuh ada salah satu tim satelit Kak Adit. Naon tah? Orkosa FC. Persatuan sepak bola. Kopo Orkosa Sayati. Sayati. Nah, tolong diorbitkan itu. Saya di Kopo Peme. Koper. Kan Koper. Jadi di Kopo teh kan emang banyaknya aya Kopo Citarip, aya Kopo banyak. Cirangrang, Kopo Sayati, Kopo Bihbul, nya tebihnya kebul teh geuninnya. tebing Pamenak. Coba Kopo teh bro. Kang Adit di Kopo Permai. Permai. Mana Ki Kopo mana Ki? Orang Sayati, Gang perkosa. Gang Nata. Gang Nata. Sayati. Tripting teh Tripting, Gang Nata. Mangsi Kopona Di Maper. Markan. Makan. Markan, ya, sana. Markan. Bulan. Akhirnya ini injury time ya? Iya. Injury time plus 1. Iya. Benar ya back to back tuh itu. Emang back to back menang 2 kali ya Pak Adit. Wah benar, Bentar lagi nih peluit panjang ini. Benar. Wah ningki euy. Di bareng ngobrol ge mana ya? Ini kok mau di bareng ngobrol. Tadi bareng ngobrol mah Tadi gede sih saya gede. sebenarnya pingin menantang tapi saya sadar diri. Tidak usah. Ganti game lagi kita mau main CTR. CTR-nya. Crash Bandicoot. Crash Crash Bandicoot. Dan mungkin ada lagi yang mau ditanya-tanya lagi nggak atau mau disampaikan? Ya, pokoknya kita sangat menantikan Kang Adit ini ke depannya Ya. Persib pastinya harapan kita kan terus berprestasi ya seperti Ya. tadi ya bahwa short plan-nya ini long term-nya akan seperti apa. Menjaga konsistensi musim depan bisa berprestasi lebih di Asia, di liga juga ya bismillah semoga juara lagi. Amin. Ya. Amin. Ya, Dan yang pasti rilisan pemain yang paling ditunggu. itu. Siap. Tadi clue-nya udah kejawab belum? Ya itu. Mantan kiper Inter Milan, asal ya. Brazil. namanya. Namanya ya. Tapi posisinya bukan Tapi kiper. posisinya ya. Di sini mah. Itu. Kiper Inter Milan itu Gianluca Pagliuca. Asal Brazil. Angelo Brazil, Peruggi mah Brazil. Itali. Peruzzi Itali. Brazil. Brazil. Nah. Maicon lain kiper kan? Treble. Oh. Maicon lain. Maicon mah back. Iya back. Ada saya Pas Interlisti. zaman Mourinho itu kan. Saya Interlisti, saya Juventini. Tapi kan Juventini. Tapi Juventini. Ya, udahlah. Oh, Juventininya. Apa pemain Inter mah? Kamu tuh mau nge pikiran lo lah. komen aja ya, Ya. dan tentunya terakhir nih pertanyaan yang akan Ya. pernah ditanyain oleh podcast lain Oh, kali itu. banyak. Apa harapan? Terus tadi. Sudah, kan ada Sudah terjawab. udah mampir ke sini Sehat podcast semuanya ya. ya. Sehat selalu, sehat selalu Ya. ya. Pokoknya di Persib mah kita Bobotoh selalu istilah nama mendukung Persib dengan hati. Betul Pak Adit, saya doakan Siap. teman-teman juga di Persib, entah pemain, jajaran semua juga bisa bekerja dengan hati. Amin. Itu untuk Persib ya. Amin. Karena Persib lebih dari sekedar klub. Ya, terutama buat si Mamaung. Buat semua ya. Gitu, ya. Pak Adit dong ya. Saya belum bisa nakal, belum bisa. Bobotoh, Mongers ya. Kita Mongers. ketemu lagi di episode selanjutnya. Nantikan siapa lagi yang akan kita datangkan. Siapa lagi pemain-pemain yang akan kita bahas. Pastinya pemain baru bakal kita bahas ya. Pasti Bakal kita atau bahas di nanti pemain podcast reguler baru. ataunya. Di podcast yang reguler. Itu dia. Pokoknya di subscribe terus channel yang ini. Yang baru ya, ini Di-support. channel kita yang baru, Oh, iya, si iya. Mamong Sport. Oh, Ya, si Mamaung Sport. Yang baru ya. Ya Yang kita- lama mah tong di unsubscribe, tapi kalau mereka tonton. Ya. Ya, pokoknya mah aya 2 lah ya nama. gitu ya. Yang lama Hati-hati sekali ya. yang lama tetap ada ya. Eh. Kontennya nggak akan dihapus. Mau ditonton lagi juga mah enggak. Tapi yang baru di subscribe Nah, tuh. Ya. itu ya. Ya. Jadi kami pingin ada 2 pajangan silver play button. Ush, edan. Tolong dibantu. Tapi nu kahijina teh di mana poho euy? Pohon nyimpen aja. Rek disimpen di dieu. Kira dah kantor nomaden teh pohon Simpen di nyimpen. dieu kayaknya. Ah, lebar Gitu Jadi, ya. Pokoknya support ya. Ayo Dan tuh. Ya. kita pamit. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib!